Gila banget ya, saya beranggapan buku ini adalah buku super old dan goblok awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua. Yang mana di sini saya Hafir Ramadhani dan kalian siapa? Gak tahu, ada aja kalian komen. Oke, nah, sebenarnya pada kesempatan kali ini saya benar-benar sudah lama sekali tidak membuat suatu video yang mana pada hari ini kita akan membuat lagi, kita akan ngobrol lagi bersama kamu penonton setia saya ya. Oke, kita akan membahas mengenai bukunya Mark Manson yaitu Everything is Fake ya. Yang mana kalian kalau misalkan ngomongin Mark Manson dan kalian suka baca buku, mungkin tidak asing lagi dengan buku Mark Manson yang populer, yaitu ada buku Sebuah Seni Untuk Bersifat Bodoh Amat. Nah, itu adalah suatu buku yang sangat populer yang sudah terjual di ranah internasional. Ini buku dari barat itu yang mana kita harus kritis dalam membaca, dan buku ini seperti biasa Mark Manson yaitu menyajikan paradoks-paradoks yang benar-benar harus kita pahami gitu ya. Tanpa banyak dicot-bacot dan tanpa lama kita akan membahas buku ini, dan tentunya saya tidak akan membahas semua buku ini gitu karena ini buku tebal yang mana kita akan membahas sebagian saja karena buku ini ada dua bagian ya maksudnya. Jadi di sini yang pertama ada harapan dan yang kedua ada segala-galanya ambiar. Nah, yang pertama di bagian harapan ini sebenarnya penulis mengajak kita memahami bahwa betapa pentingnya harapan dalam kehidupan manusia. Tanpa harapan kita mati secara spiritual, kata Mark Manson, dan ketidakbahagiaan itu sebenarnya tidak ada harapan. Jadi lawan dari bahagia itu bukan tidak bahagia ya, tetapi tidak ada harapan. Anehnya buku ini pas awal, di bagian awal menyuruh kita itu untuk berharap, karena harapan itu sangat penting sekali seperti air dalam kehidupan ini, kata Mark Manson. Tetapi di bagian keduanya malah Mark Manson bilang kita gak usah berharap dari itu. Nah, kalimat yang paling kena kepada saya di akhir yaitu jangan mengharapkan kehidupan lebih baik, cukup kehidupan yang baik. Begitulah kata Mark Manson dalam bukunya. Dan yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas chapter yang pertama aja, yaitu harapan. Kebenaran yang menggelisahkan. Apa itu kebenaran yang menggelisahkan, kata Mark Manson? Mark Manson ini mengajak kita untuk terbuka kepada diri kita sendiri. Dan di sini saya menganggap dulunya juga kayak anjir ini buku gila sih kalau menurut saya pas awal gitu. Karena pas di sini itu kebenaran yang menggelisahkan itu berbunyi bahwa kita itu semuanya akan mati. Kita bukan siapa-siapa di dalam dunia ini, kita bakal mati, dan ketika kita mati sudah tidak ada lagi kehidupan sudah matian. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Ketika kita sudah mati ya udah mati gitu. Itu kebenaran yang menggelisahkan, dan itulah satu-satunya yang harus kita peluk dalam kehidupan ini. Dan kata Mark Manson ya dalam bukunya, kita hidup di dunia ini ternyata menghindari kebenaran yang menggelisahkan ini. Kita membuat-buat harapan. Adanya agama itu, kata Mark Manson, ya karena kita menghindari kebenaran yang menggelisahkan. Dan ini harus kita pahami gitu. Dan ini bukan menyuarakan nihilisme, bukan menyuarakan bahwa tidak ada makna dalam kehidupan. Enggak, ini di awal gitu dia bilang seperti itu. Dan kita harus pahami terus gitu dalam buku ini. Jadi jangan setengah-setengah kalau baca buku, guys. Anggapan bahwa kita tidak mempunyai kendali atas diri kita, itu semuanya cuma ilusi semata. Karena di awal dia bilang bahwa kita itu mempunyai dua otak di dalam kehidupan ini. Ada otak pemikir dan ada otak perasa gitu. Dan otak pemikir itu sebenarnya kita beranggapan bahwa kita itu menyetir kendali dalam kehidupan. Seperti halnya seperti apa contohnya? Nah, banyak sekali motivator di luar sana yang bilang bahwa ketika kita ingin sukses, kita harus belajar, kita harus bekerja keras dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya gitu. Tetapi seringkali kita bisa menerapkan hal itu di dalam kehidupan nyata. Apakah kita bisa menerapkan bahwa kita harus belajar agar kita pintar? Enggak kan gitu, tetap saja. Nah, itu adalah suatu alasan mengapa sebenarnya kita tidak mempunyai kendali atas diri kita, karena adanya otak memikir dan adanya otak perasa. Dan seolah-olah kita itu menganggap bahwa kita mengendalikan, otak pemikir kita itu mengendalikan. Mark Manson, ternyata di dunia ini kita dikendalikan 100%, 99% oleh otak perasa kita. Ini gilanya gitu. Ternyata kita tidak dikendalikan oleh pikiran logis, yaitu kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan. Dan satu-satunya cara, kata Mark Manson, itu dengan bernegosiasi dengan otak perasa. Bagaimana si otak perasa dan si otak pemikir itu berjalan beriringan gitu. Nah, seperti itulah ini konsep dasarnya aja gitu. Kalau misalkan kamu pengen yang lebih jauh lagi, kalian tinggal baca buku ini. Hukum Newton tentang emosi. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini ada beberapa hukum. Kalau nggak salah ada 3 hukum. Teman saya akan membahas satu persatu saja. Hukum pertama yaitu kita cenderung menyetarakan emosi atau menyetarakan suatu hal yang menimpa pada diri kita. Kayak misalkan nih, kita digentur atau kita ditonjok oleh teman kita. Kita ditonjok tanpa alasan tertentu. Nah, secara emosional kita itu cenderung ingin menyetarakan. Kita ingin menonjok balik. Setidaknya kalau misalkan kita tidak bisa menonjok balik, ya pada intinya kita
bisa menyetarakannya dengan dia itu dibawa ke polisi dan lain sebagainya ya. Nah itulah, jadi kita itu cenderung ingin menyetarakan, dan bagaimana ketika kita tidak bisa menyetarakannya, satu-satunya kesimpulan yaitu kita yang goblok gitu, dan itu sangat gila gitu, bahaya. Terus yang selanjutnya, hukum Newton yang selanjutnya, ternyata harga diri kita itu setara dengan total emosi kita. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Nah, nilai-nilai kita itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita sebenarnya ya. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu sama dengan memandang diri kita kepada orang lain. Jadi kalau misalkan kita tidak menyukai diri kita atau kita mempunyai konflik dengan diri kita, kepada orang lain juga bakal seperti itu. Karena kondisi pertama yaitu menyukai diri kita sendiri. Lebih dalam itu hukum Newton gitu. Dan ketika kita memahami itu, kayak dunia itu berubah gitu guys. Nah, kalau misalkan yang selengkapnya, baca buku ini. Banyak sekali orang yang salah paham, dan ini adalah suatu bab yang paling gila menurut saya, yaitu cara mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Bagaimana caranya kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, yaitu dengan cara membuat agama kita sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar, membuat agama Anda sendiri. Dan itulah langkah yang paling maju dan satu-satunya langkah. Saya dulu bilang kepada diri sendiri, anjir ini tolol banget sih buku. Bagaimana suatu buku ini membuat diri saya kayak takutnya musyrik gitu, karena kita harus membuat diri agama sendiri. Dan ternyata ya teman-teman semuanya, kalian harus baca. Membuat suatu agama ini adalah suatu metafora, dan saya sekarang meyakini bahwa itulah satu-satunya jalan dalam kehidupan. Dan nanti saya akan bahas di bab yang selanjutnya, di bagian selanjutnya, yaitu segala-galanya ambiar. Oke, jadi pada intinya kita harus buat nilai-nilai kita sendiri. Dan di dalam buku ini juga membahas mengenai seluk-beluk agama, bagaimana agama tercipta dan kenapa kita beragama, dan kenapa kita harus mengikuti itu, dan kenapa kita cenderung menyukai hal-hal yang aneh, yang tak terduga, hal yang tidak bisa kita pikirkan secara rasional gitu. Bukan saya di sini menyuarakan nihilisme sekali lagi ya, karena saya juga adalah seorang muslim dan saya yakin akan kemusliman saya, dan itu menjadi kepemahaman atau keyakinan absolut, dan justru yang membuat diri saya meyakini itu adalah kebenaran absolut dalam diri saya karena saya membaca buku-buku seperti ini. Jadi buku ini bisa membuat diri kamu itu paham akan nilai-nilai kamu sendiri, dan kamu akan mengenali diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan dengan agama juga, keyakinan juga, ini bakal benar-benar mempertanyakan keyakinan kamu sendiri gitu. Jadi maksudnya gimana? Kita itu tidak akan cuma ikut-ikutan dogma. Kenapa kita beragama? Kita mengikuti tren, bukan trennya. Ketika kita mengikuti orang-orang saja dan sebagainya, enggak. Tapi kamu akan mempunyai suatu anggapan, atau kamu akan meyakini bahwa inilah agama yang saya pilih, dan ini satu-satunya cara dalam kehidupan gitu. Jadi kamu akan yakin dengan keyakinan kamu sendiri setelah baca buku ini. Adalah bab yang paling gila juga, karena ini bisa bikin kamu salah paham gitu. Jadi ya kamu harus pakai AI untuk menerjemahkan bab buku ini, atau kamu harus berdiskusi dengan orang lain. Buku ini di pas bagian terakhir, yaitu Harapan Itu Ambiar, dia membawa salah satu filsuf, yaitu Friedrich Nietzsche, yang mana dialah yang mengumumkan kematian Tuhan gitu ya. Dia mengumumkannya seperti ini: Tuhan telah wafat, Tuhan telah wafat, Tuhan telah mangkat, dan kitalah yang telah membunuhnya, kata. Tentunya di sini muncul beberapa perdebatan ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan banyak sekali orang yang salah memahami hal ini. Banyak orang yang memahami hal ini karena yaitu atau Friedrich Nietzsche ini dengan menyuarakan ateisme gitu. Orang-orang ateis menyuarakan si filsuf ini Friedrich Nietzsche, yang mana ini sebenarnya bukan gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah suatu peringatan dari si filsuf Jerman ini atau Friedrich Nietzsche ini, yang mana ketika tidak ada agama, tidak ada keyakinan secara absolut yang telah diturun-temurun dari nenek moyang kita, bakal betapa hancurnya dunia. Jadi tanpa harapan-harapan itu kita bakal hancur dan ambiar gitu. Dan satu-satunya cara, kata Friedrich Nietzsche ini, kita melampaui kebenaran dan keburukan. Maksudnya kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi kita harus melampaui harapan ini sendiri. Kita harus melampaui kebenaran dan juga keburukan. Kita harus melampaui keyakinan kita gitu. Kalau misalkan kamu ingin benar-benar mengerti, kamu harus baca sendiri kutipan si Friedrich Nietzsche ini ya. Jadi ketika kamu membaca buku ini, khususnya di bab pertama, kamu jangan menerima hal tersebut mentah-mentah saja. Kamu harus pikirkan sendiri, kamu harus matangkan diri kamu dan untuk berpikir, karena kamu harus yakin bahwa kebenaran yang benar, yang sejati itu tidak harus disebut-sebutin gitu. Kita tidak harus benar-benar menyembunyikan kebenaran gitu. Kita pertanyakan apa yang kita yakini. Kalau kamu masih belum yakin dengan keimanan kamu atau keyakinan diri kamu harus mempertanyakannya. Kamu harus mencarinya, dan kamu akan tersesat ya. Jadi itu satu-satunya jalan gitu ya, untuk diri kamu agar benar-benar tenang dan meyakini nilai-nilai kamu. Itu kamu harus keluar sejenak dari kenyamanan kamu gitu. Kamu harus memikirkan nilai-nilai kamu. Dari mana kamu berasal, dari mana kamu hidup, dan
apa sebenarnya dunia ini, apakah ada kebenaran yang universal itu, dan kamu akan mendapatnya ketika kamu membaca dari pengalaman-pengalaman yang dunia gitu, yang kayak filsuf-filsuf dan sebagainya ya. Dan itulah yang akan menjadikan diri kamu tenang gitu. Dan di next video saya akan membahas yaitu segala-galanya ambiar, yang mana di awal Mark Manson bilang bahwa harapan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jadi harapan itu bisa menjadi suatu hal yang sangat baik dalam hidup kita dan bisa menjadi suatu hal yang sangat buruk dalam hidup kita gitu, hidup kita. Jadi ya kita butuh sekali dengan harapan. Tetapi di bagian kedua Mark Manson malah bilang kita tidak usah berharap. Dan seperti itulah Mark Manson gitu, dia suka paradoks gitu ya. Oke, jadi di dalam buku yang bagian ini kita banyak sekali belajar tentang agama, keyakinan, dan terbuka dengan diri kita sendiri gitu guys. Itu di bagian pertama ya. Dan ketika kamu sudah menonton video ini, kamu harus menonton bagian part 2-nya gitu, karena ketika kamu menonton cuma di bagian awalnya itu berbahaya gitu guys, karena bisa menyelewangkan keyakinan kamu gitu, itu berbahaya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya Alfi Ramadhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.